Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Farhan Firdaus dari kelas DS 4902 dengan NIM 1030525250025. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 4 dari tugas soal sub CLO 01.1.2 mata kuliah teori, peluang, dan implementasi. Di soal nomor 4, kita dihadapkan pada kasus waktu wawancara kerja oleh Departemen SDM untuk mewawancarai calon pegawai baru diketahui berdistribusi normal dengan rataan 10 menit dan simpanan baku 2 menit. Jika pada suatu hari tertentu dia harus mewawancarai 25 calon pegawai, maka A. Hitung rataan dan variansi dari total waktu yang diperlukan untuk mewawancarai 25 calon pegawai. Dan yang B, hitung P 225 di antara 225 dan 260. Mari kita jawab nomor A-nya dulu. Untuk A, karena kita mencari total waktu dari 25 orang, kita menggunakan sifat penjumlahan variabel acak normal yang saling bebas. Rumus total rataannya adalah ET sama dengan N kali mu. Jadi tinggal kita kalikan saja 25 kali 10 menit, hasilnya 250 menit. Bisa dilihat sini. Dan sedangkan untuk variansi totalnya, rumusnya adalah N kali simpanan baku kuadrat. Karena simpanan bakunya 2, maka variansinya adalah 2 kuadrat, yaitu 4. Kita kalikan dengan jumlah sampel 25 dikali 4, dan hasilnya 100 menit kuadrat atau 10 menit. Ini saya salah, ini harusnya saya benar, maaf. 100 menit kuadrat. Untuk simpanan baku T-nya akar dari 100 sama 10 menit. Lanjut ke soal yang B. Kita ingin menghitung peluang total waktunya di antara 225 sampai 260 menit, atau P 225 kurang dari sama dengan T lebih kecil dari sama dengan 260. Maaf, 225 lebih dari sama dengan T, dan T lebih kecil dari sama dengan 260. Langkah pertama, kita harus mengubah nilai T ini menjadi nilai standar Z dengan rumus Z sama dengan T kurang ET yang tadi, atau total waktu dari 25 orang tadi dibagi dengan standar deviasi T-nya. Untuk T sama dengan 225, kita bisa substitusi saja nilai-nilainya, dan keluar hasilnya adalah minus 2,5. Untuk T2 nya yaitu 260, kita substitusikan lagi 260 kurang 250 dibagi 10, itu 10 bagi 10 itu 1,0. Sekarang bentuknya menjadi minus P minus 2,5 lebih besar dari sama dengan Z, dan Z lebih kecil dari sama dengan Z lebih besar dari sama dengan 2 minus 2,5, dan Z lebih kecil sama dengan 1,0. Berdasarkan tabel distribusi Z standar, kita kurangi peluang Z lebih dari sama dengan 1 dengan peluang Z lebih kurang dari sama dengan minus 2,5, yaitu 0,8413 dikurangi 0,0062. Hasil akhirnya adalah 0,8351 atau 83,51%, di mana
Ini saya mendapatkan nilai ini dari tabel distribusi yang saya cari. Ada banyak source-nya. Saya tidak masukkan di sini karena saya mungkin tidak boleh atau apa, makanya saya tidak masukkan di sini. Sekian saja, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dan jawaban soal nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Akila dengan NIM 103052500092. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari soal sub CLO 621. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan nomor 9. Sebentar. Baik, di sini dengan hasil perhitungannya seperti ini. Untuk soalnya, bila berdasarkan data historis pengamatan, dalam 1 tahun peluang konsumen berpindah dari pelanggan operator B menjadi pelanggan operator A adalah 0,1 dan pelanggan operator A tetap setia sebagai pelanggan operator A adalah 1. Maka di sini A tentukan matriks peluang transisinya. Itu kan kita sudah tahu kalau misalnya B ke A itu peluangnya 0,1, A ke A itu 1. Nah, dari sini kita bisa langsung aja tentuin. Kenapa? Karena jika misalnya di suatu matriks ini, matriks di sini, nah, matriks ini tuh kalau kita tambah ke kanan itu hasilnya harus sama dengan 1. Karena matriks dari A ke A itu sama dengan 1, jadi A ke B itu sudah pasti sama dengan 0. Karena kalau ditambah harus 1. Terus untuk B ke A itu kan 0,1. Maka untuk B ke B itu hasilnya adalah 1. Maksudnya hasilnya harus 1. Jadi untuk B ke A itu 0,1 dan B ke B 0,9. Kurang lebih seperti ini untuk matriks peluang transisinya. Selanjutnya, jika terdapat seorang konsumen operator A tahun ini, jadi jika di tahun ini dia adalah operator A, nah untuk 2 tahun ke depan, apakah berapa peluangnya dia tetap memilih operator A? Ini rantai Markov, jadi langsung kita kalikan saja dengan matriks ini sendiri. Jadi 1, 0, 0,1, 0,9 kita kalikan dengan matriksnya sendiri. 1, 0, 0,1 dengan 0,9. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini, 10, 0,19, dan 0,81. Tapi sebenarnya jika tidak usah dihitung juga sebenarnya bisa-bisa saja. Karena dari A ke A ini udah 1, maka dari A ke A dan ke A lagi di tahun kedepannya itu 1 dikali 1. Hasilnya tetap 1, karena peluang dari awal itu 1, jadi kayak memang sudah pasti. Selanjutnya di sini ada proporsi pelanggan. Jadi untuk pertanyaannya, bila pada awalnya proporsi pelanggannya itu A 50% dan B-nya 50%, di sini kita harus hitung proporsi pelanggan operator A dan operator B di akhir tahun kedua. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang tadi sudah kita hitung, didapatkan matriks ini 10, 0,19, dan 0,81. Nah, untuk state awalnya ini 0,5 dan 0,5 juga. Untuk kita mencari proporsi tahun keduanya, di sini tinggal kita kalikan saja proporsi tahun pertamanya 0,5 dan 0,5 dengan matriks yang kita dapatkan dari perhitungan rantai Markov sebelumnya. Maka didapatkan nilai, di sini langsung aja kita kalikan karena ini satu baris aja, jadi hasilnya juga akan sebaris. Jadi 0,5 kita kalikan dengan 1, 0,5 kita kalikan dengan 0,19. Hasilnya adalah 0,595 untuk yang A-nya. Lalu untuk yang B-nya, 0,5 dikali 0, 0, 0,5 dikali 0,81,
hasilnya sama dengan 0,405. Ini jika ditambahkan hasilnya 1 jadi udah benar, dan inilah hasil proporsi akhir di tahun keduanya. 0,595 dan 0,405. Atau bisa juga kita tulis bahwa A itu proporsinya akan menjadi 59,5% dan untuk B-nya ini 40,5%. Untuk nomor 9 sekian, maaf apabila masih ada kesalahan, dan terima kasih. Selamat malam.